Berikan spesifikasi yang paling seksi di setiap segmen dengan bundling paket hardware yang komplit dan jual dengan harga yang menawan. Sehingga orang tidak perlu berpikir dua kali. Ya, formula ini selalu dipakai oleh Huawei di lini tabletnya. Dan gue apresiasi Huawei karena di tahun 2025 dengan tablet perdananya di Indonesia, Huawei MatePad Pro 13,2, formula ini masih dipakai. Yang mana menjadikan tablet yang digadang-gadangkan Huawei sebagai tablet yang layak menjadi pengganti laptop yang sesungguhnya ini semakin pro dan semakin sulit untuk dilewatkan. Seperti apa experience pemakaian tabletnya? Dan kira-kira cocoknya untuk siapa? Let's go! Size 13,2 inch di tablet ini, menurut gue, berada di sweet spot untuk sebuah produk hybrid. Diajak buat multitasking ala kantoran atau anak kuliahan, masih lega layarnya. Diajak nonton atau melakukan kegiatan kreatif spesifik tablet, juga pas sekaligus ekstra nyaman dan imersif. Terlebih karena bezelnya yang memang tipis banget. Ditambah warnanya yang punchy dan resolusinya yang tinggi. Nggak cuma itu ya, layarnya juga versatile untuk pemakaian di berbagai sikon. Indoor ayo, semi outdoor ayo, outdoor juga ayo. Bukan hanya karena peak brightness-nya yang tinggi, tapi juga karena paper matte display-nya yang sudah memasuki generasi keempat ini semakin canggih. Pendaran cahaya semakin minimal dan kejernihan gambarnya semakin baik. Jadi buat yang seringan kerjanya itu on the go, experience yang ditawarkan dari layarnya ini mantap. Apalagi harganya jauh lebih affordable ketimbang pemain sama yang menggunakan layar sejenis. Contohnya kayak iPad Pro terkini. Simply ini adalah salah satu layar dengan finishing matte yang paling oke yang pernah gue coba. Tapi ya perlu dicatat ya, pada dasarnya pemilihan antara glossy display dan juga matte display itu tergantung dengan kebutuhan. Layar glossy tetap punya keunggulan kok, dari segi warna maupun kontras yang lebih nampol. Nggak cuma layarnya aja ya yang menggoda, bundling aksesoris yang kita dapatkan saat membeli tablet ini juga kece dan mengingatkan gue dengan experience menggunakan sebuah laptop. Menggunakan keyboardnya yang menyamar menjadi sebuah case, rasanya mirip kayak ngetik di laptop. Puas. Secara layoutnya mirip sama laptop, ukuran keycap dan travel distance-nya juga besar. Lalu yang buat gue extra happy, ada trackpad yang gede dan memberikan experience yang tactile. Surface-nya pun smooth, lancar aja jari berakrobat. Jadi buat yang nggak mau nambah-nambah bawaan kayak mouse, bakalan fine aja. Meski memang dalam bundling paket pembelian, tetap kebagian Huawei mouse. Nah, enaknya setup keyboard case ini adalah bisa dilepas antara lid cover dan keyboardnya. Jadi mau dipakai ala laptop bisa, atau kalau mau lebih fleksibel lagi, bisa dilepas keyboardnya dan gunakan stand pada lid covernya untuk berdiriin tabletnya. Atau buat yang doyan berkreasi dengan M Pencil, bisa memposisikan stand pada lid covernya di angle tertentu. Tapi sebagai catatan, di posisi ini standnya goyang-goyang kalau kita lagi gambar. Harus ditahan dengan tangan, salah satu sisinya supaya solid. Dan nggak perlu khawatir berat, karena bobot total tablet dan keyboardnya cuma sekitar 1 kilo. Dalam fleksibilitas penggunaan sehari-hari, gue justru merasa Huawei MatePad Pro 13,2 ini lebih asik ketimbang laptop. Kalau gue pribadi, sebenarnya paling sering menggunakan sebuah tablet itu untuk keperluan entertainment ya. Jadi kayak sambil nyantai dan menggunakannya tanpa case. Untungnya, form factor dari Huawei MatePad Pro 13,2 ini mendukung. Super tipis dan ringan pula. Apalagi feel di tangan juga premium. Dan desainnya juga kece. Jadi makin pede ditenteng seliweran kesana kemari. Karena kita udah nyenggol M Pencil, gue mau info kalau M Pencil ini juga dapat loh dari paket pembelian. Ya cuman memang sayangnya nggak ada slotnya buat nyimpen kayak di MatePad Pro 12,2. Jadi harus hati-hati, jangan sampai hilang. Terus juga M Pencil generasi ketiga ini performanya semakin sensitif dan punya latency yang sangat rendah. Gue cover pakai beberapa kertas pun buratannya masih kedetek di layar. Nice. Gimana? So far hardware udah kece badai ya? Tapi keputusan untuk menggunakan sebuah tablet untuk menjadi tandem atau pengganti sebuah laptop harus juga didukung dengan software experience yang mana harus mirip juga dong dengan laptop.
tablet Huawei dengan PC level WPS-nya memiliki fitur document apps yang secara fungsi sekaliber dengan yang ada di laptop. Ini yang dicari oleh banyak orang dari sebuah tablet. Karena mayoritas tablet lain, Office-nya itu versi mobile, jadi fitur-fiturnya nggak komplit. Mulai dari yang simple ya, di UI misalnya. Ambil contoh di Word, toolbar-nya komplit, atas dan bawah. Jadi semua basic info dan functionnya tersedia di ujung jari kita. Mau buka multi-tab buat dokumen yang berbeda di satu page aja juga bisa. Jadi memudahkan kita kalau mau multitasking dengan banyak dokumen. Bahkan mau buka dokumen di window yang berbeda pun bisa. Mau di-resize sesuai kebutuhan pun bisa. Mau ngeprint, margin dari page bisa kita custom sesuai kebutuhan. Mau buat table of contents supaya navigasi dokumen lebih mudah, juga bisa. Kemudian kita lanjut ke PowerPoint. Kontrol konten PowerPoint nggak pakai ribet di sini, karena experience pointer mouse-nya kayak di komputer gitu aja. Mau resizing, drag and drop, select item tertentu, presisi, enak. Nggak sampai di situ ya. Kalau kita lagi buat presentasi dan butuh gambar dari sumber pihak ketiga, dengan Superhub Integration, kita tinggal drag and drop aja. Bahkan bisa kita pilih dulu sampai beberapa gambar, ntar pas drop tinggal pilih yang paling pas. Mudah. Buat yang doyan buat PowerPoint yang interaktif, banyak opsi transisi antar slide yang available yang bisa kita gunakan. Sampai dengan fitur custom animation untuk gambar yang tampil di slide juga tersedia. Masuk ke Excel, buat orang yang pro, yang butuh fitur yang pro juga, Excel di WPS bisa dipakai buat mengekstrak pivot table. Nggak sampai di situ, sampai untuk buat quick flowchart layout juga bisa. Kemudian buat kita memudahkan menganalisa sebuah pola di data list, fitur conditional formatting juga bisa kita gunakan di PC level WPS ini. Dan melakukan semua hal tersebut ya semudah kita melakukannya di laptop atau di PC aja. Masih kurang, santai, cobain aja. Masih banyak lagi formula Excel yang tetap bisa kita akses dan aplikasikan di sini. Karena ini sudah berhubungan dengan kegiatan sekolah, kuliah, atau kerjaan, gue ingin menyampaikan bahwa app kayak Zmeet atau Zoom bisa digunakan juga di sini. Dan fitur seperti virtual background ataupun screen sharing bisa berjalan dengan normal tanpa kendala. Sebenarnya menurut gue, fitur produktivitas yang berguna itu nggak cuman dari WPS aja ya. Aplikasi Notes di Huawei juga cukup powerful loh. Template-nya banyak banget, tinggal disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Toolbar-nya pun mudah diakses. Buat yang menggunakan tablet untuk catat-mencatat, kita bisa adjust brush-nya on the go, di mana kita bisa atur warna dan ketebalan brush saat note taking, jadi bisa nandain secara instan poin-poin mana yang kira-kira lebih penting. Atau kalau misalnya udah terlanjur nyatet duluan, marking poin penting dengan warna yang berbedanya bisa dilakukan belakangan dengan fitur color change with lasso. Mau baca PDF sambil mencatat poin-poin penting di notes, bisa kita lakukan samping-sampingan dengan fitur split screen. Kalau ada bagian yang ingin di-capture dari PDF ke notes, tinggal kita marking dengan pen dan drag ke catatan tadi. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya fitur notes yang masih bisa kita explore, cuman nggak mungkin gue bahas semuanya di sini, bisa-bisa nggak selesai videonya. Mumpung udah bahas fitur yang berhubungan sama M-Pencil, sekalian aja gue bahas satu lagi aplikasi yang menarik, khususnya buat orang-orang yang beli tablet. Tujuan utamanya itu buat area yang berhubungan dengan kreativitas. Contohnya kayak editor gue, GoPaint, aplikasi gambar yang di-develop oleh Huawei dan gratis. Banyak sekali jenis brush yang bisa digunakan, sampai dengan kita bisa custom brush yang kita mau sesuai kebutuhan kita. Bahkan bisa sampai menggabungkan dua jenis brush menjadi satu jenis output. Dan juga kita bisa download beberapa brush gratis ya, yang sudah di-custom buat kebutuhan tertentu. Desain batik misalnya. Untuk kanvasnya sendiri, tersedia up to 8K, dan bahkan ada yang mirip banget sama kertas kanvasnya. Lalu kanvasnya ini bisa diatur sampai dengan grid, perspektif, dan simetrinya. Buat yang newbie pun, tersedia video tutorial di aplikasi ini yang mudah buat diikuti. Nah, dengan banyaknya software features yang berhubungan dengan produktivitas, yang pasti nggak boleh terhambat sama ketahanan baterai dan juga performa. Buat gue yang selama mencoba tablet ini menggunakannya untuk scripting, riset, nonton, dan kebutuhan entertainment lainnya, MatePad Pro 13,2 baterainya bisa bertahan up to 3 hari sebelum harus gue cas lagi. Lebih hemat dari iPad gue dan juga laptop mainstream pada umumnya kalau begini ceritanya. Chargernya selalu gue bawa kemana-mana, karena nggak main-main buat ukuran sebuah tablet. Ngecas kurang lebih 1 jaman bisa ngisi full.
Terkait performa, SoC-nya masih berbasiskan Kirin 9000 series. Mungkin baterainya nggak boros karena alasan ini juga ya. Karena memang tidak menggunakan prosesor kekinian yang powerful sekaligus power hungry juga. Nggak usah gue ceritain lah ya, kenapa Huawei nggak bisa menggunakan SoC high-end, ya pasti udah tahu semua lah kalian. Namun demikian, buat penggunaan gue tadi, gue tidak notice slowdown yang berarti. Mayoritas task bisa dilakukan dengan cepat dan smooth. Mau buka zip size gede juga cepet. Begitu juga ketika dipakai untuk buka file PowerPoint yang size-nya hampir 1 GB. Lalu gue tes untuk ekspor video 4K simple di CapCut juga masih cukup cepat. Dan bodinya pun relatif adem, mungkin karena proses heat dissipation yang optimal juga. Sampai di sini pasti muncul pertanyaan terkait GMS, Google Apps, dan juga kawan-kawannya. Ya, memang masih harus kita akalin, alias pakai jalur belakang. Buat aplikasi Google, tinggal search aja di App Gallery. Misalnya YouTube atau Google Meet atau Google Drive. Terus pilih yang sumbernya itu Fibonacci. Kemudian tinggal download dan install. Terus kita bisa login ke akun Google kita langsung. Untuk aplikasi yang belum ada di App Gallery, bisa pakai Gbox, di mana di sana kita bisa download Play Store. Intinya memang ada extra steps, tapi kalau udah coba sekali dua kali, harusnya terbiasa. Pada dasarnya ini adalah life hack, solusi dari pihak ketiga. Tentu ada kekurangan atau compromise yang harus kita sadari. Sekedar info, entertainment apps kayak video, Netflix itu jalan ya. Bahkan udah HD dengan sertifikasi L1. Bahkan sebenarnya apps kayak Canva dan CapCut juga bisa kita download langsung dari App Gallery. Terakhir, beberapa hal basic yang perlu kalian ketahui mengenai Huawei MatePad Pro 13,2. OS-nya menggunakan Harmony OS 4.3. Tersedia dalam satu varian saja, 12/512GB, dan Wi-Fi only. Untuk biometrik, bisa pakai fingerprint. Port USB-C-nya mendukung display out. Lalu buat speakernya, total ada 6 dengan output yang bagus. Kemudian, di belakang ada 2 kamera dan di depan ada 1 kamera selfie pastinya. Dengan output yang decent ketika dipakai untuk mendokumentasikan momen maupun untuk online meeting. Oke, itulah dia Huawei MatePad Pro 13,2. Tablet ini gue rasa cocok buat kalian yang mencari sebuah device hybrid antara tablet dan juga laptop yang ekstra fleksibel sekaligus super capable untuk mendukung kegiatan produktivitas sehari-hari, kreativitas, maupun entertainment. Yang paling gue suka dari tablet ini adalah layarnya yang lega dan juga bagus, kemudian fleksibilitas dari keyboard case-nya. Dalam dua hal ini gue rasa dia lebih versatile ketimbang laptop atau tablet lain yang di segmen yang sama atau bahkan di atasnya. Dengan harga 16 jutaan beserta bundling aksesorisnya serta spesifikasi maupun fitur yang ditawarkan, menurut gue Huawei MatePad Pro 13,2 layak kalian pertimbangkan. Kalau mau laptop terlalu ribet, mau tablet terlalu simple, ya ini solusinya. Lagi-lagi dengan catatan, harus bisa menerima ketiadaan GMS secara native dan siap menjalankan solusi yang ditawarkan oleh Huawei. Kekurangan lain pasti ada. Kalau kalian mencari sebuah device yang powerful buat gaming ataupun buat ngedit yang berat, ya mungkin SoC yang berada di tablet ini akan terasa kurang maksimal. Gitu aja sih experience gue selama menggunakan Huawei MatePad Pro 13,2. Kalau kalian minat, Huawei MatePad Pro 13,2 ini bisa di PO mulai dari tanggal 26 Februari. Semua info detailnya akan gue taruh di deskripsi. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys!